Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin, amma ba'd. Apa kabar Ibu, Bapak semua? Alhamdulillah, alamin. Baik. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kemampuan, sehat ya. Walaupun saya masih belum maksimal hari ini untuk bisa melanjutkan pelajaran kita. Doa keberkahan serta rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling berjasa bagi kita semua, lebih besar jasanya dibandingkan siapapun juga, ya, karena setelah mengantarkan umat manusia menuju alam ilmu pengetahuan di bawah naungan ajaran Islam. Ibu Bapak yang kami muliakan, kita akan lanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Kita sudah mengawali pada pelajaran kita sebelumnya, yaitu pelajaran yang ke-17. Pada pelajaran ke-17, kita mempelajari satu hal yang baru, yaitu berkaitan dengan struktur kalimat yang posisi, ya, karena dalam bahasa Indonesia yang berposisi sebagai objek itu gabungan dari fiil, ya, dari fiil, yaitu suka apa ya, menyukai, menginginkan dan sebagainya. Itu sudah kita pelajari di contoh awal. Untuk hari ini kita akan masih melanjutkan materi tersebut dengan mengamati contoh demi contoh, kemudian nanti kita berlatih menerapkan contoh tersebut, pola di dalam contoh tersebut dengan kalimat-kalimat yang lain. Untuk itu ibu-ibu sekalian, marilah kita awali kajian kita, kegiatan kita pada kesempatan hari ini. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, ibu-ibu, Bapak sekalian yang kami muliakan, ya, kita lanjutkan ke sini ya materi kita. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca beberapa contoh, ya. Kita sudah membaca beberapa contoh. Yang terakhir yang kita baca adalah contoh nomor 4. Ya, contoh nomor 4. Di sini ya, di contoh nomor 4 ini memang ada hal yang perlu kita diskusikan lebih lanjut pada kesempatan itu ya, yang mana gitu ya, kalau kita amati contoh-contohnya, ya, contoh-contoh yang sebelumnya ibu-ibu Bapak sekalian, pada contoh-contoh sebelumnya kita kalau membaca fiil mudhari, ya, fiil mudhari seperti ini ya, kita sudah belajar di buku yang satu ya, kita sudah belajar di buku yang satu juga sebenarnya. Kita coba review ya, kita coba review terlebih dahulu apa yang kita pelajari di bahasa Arab Qurani, di Namazid yang jilid 1 berkaitan dengan cara membaca fiil mudhari, ya, cara membaca fiil mudhari. Pada pelajaran-pelajaran kita di sini ya, ibu-ibu, pada pelajaran-pelajaran kita di Namazid, Al-Arabiyah bin Namazid ini yang banyak mendapatkan perhatian
itu adalah bagaimana cara kita membaca. Ya, bagaimana cara kita membaca kata berjenis isim. Apa yang ibu-ibu, Bapak lihat di tampilan layar ibu Bapak sekalian? Apa sama dengan yang saya lihat? Satu. Iya, Kalau baik. Arabia, Iya, baik. Berarti sama ya. Ya. Yang lebih banyak kita bahas di pelajaran-pelajaran kita yang lalu adalah bagaimana cara kita membaca kata jenis isim yang dikaitkan dengan, ini kita pernah belajar ya, ini ada kata isim, ada kata fiil, dan ada kata harf. Ya, namanya kata harf. Sekali lagi namanya kata harf. Tidak ada namanya kata huruf. Ya, huruf itu tidak menjadi bahasan di dalam aturan kebahasaan, karena huruf itu belum punya arti ya. Belum punya arti, belum punya fungsi. Yang punya arti, punya fungsi itu namanya harf. Namanya kata harf. Ya, sambil ibu-ibu Bapak sekalian lihat bukunya di buku 1 ya. Nih, bahwa untuk fiil ya, yang kita sebut dengan fiil itu begini nih ya. Ya. Pada dasarnya begini. Ya, ingat cara membacanya. Huwa yaqra'u. Ini nih dasar ya. Ada 5 dengan 5 domair ya. 5 domair utama. Huwa yaqra'u, hiya taqra'u, anta taqra'u, dan ini yang pelik ya ngurusinnya ya, anti. Ya emang ibarat kalau punya anak gadis, nah itu nggak segampang ngurusin yang ini. Yang laki-laki dandannya lebih banyak, aksesoris lebih banyak untuk yang perempuan. Anti takroina. Nah, gini kan ilmunya. Anti takroina. Ana akrou. Nah, itu ya. Jadi bunyi akhirnya, ibu-ibu sekalian ya. Ini kan yakrou, takrou, takrou, takroina, akrou. Oke, gitu ya. Oke. Nah, sedangkan di pelajaran kita yang terbaru ada perubahan. Nah, ada perubahan bunyi akhir. Kalau tadi apa? Yakrou terus Takra'u, takra'u, yakrou, takrou, takrou, takroina, akrou. Tuh ya. Apa yang saya sebut ada perubahan? Ini dia. Nah, kalau tadi ya, tadi kita mengatakan bahwa huwa yaqra'u. Yaqra'u. Di sini ibu-ibu Bapak sekalian, ketika ada nih sebelum kata yaqra' didahului oleh an. Didahului oleh apa? An. Ya, lihat ya ibu Bapak sekalian ya. Orang-orang sering mengatakan dimasukin. Enggak, dia enggak masuk. Jangankan masuk kata saya, nulis dempet aja nggak boleh. Apalagi masuk katanya. Apalagi bahasanya kemasukan. Waduh, kemasukan kayak ilmu apa tuh? Kayak paranormal. Karena kemasukan katanya, karena kemasukan. Gimana ceritanya kemasukan? Nempel aja tapi nggak yang lain boleh. juga begitu ngomongnya. Dempet aja nggak boleh, gimana sampai mau masuk gitu. Ya, jadi didahului ya, didahului oleh an. Jadi ada perubahannya. Yang tadi yakra'u ketika didahului oleh an gitu ya, didahului oleh an berubah menjadi yakra'a. Gitu ya. Tuh. Kemudian sehingga tadi kalau ini ya, huwa yakra'u, didahului oleh an menjadi an apa?
An An yakro'a. yakro'a. Kemudian tadi ini hiya taqra'u didahului oleh an menjadi An an takro'a. taqra'a gitu ya. Kemudian anta taqra'u didahului oleh an menjadi an taqra'a. Kemudian ana aqra'u. Kalau didahului oleh an, aqra'nya an aqra'a. Akro'a. Nah, tapi Ibu sekalian, untuk takro'ina, karena nih di ujungnya sudah A, berarti dia tidak diperlakukan seperti yang tadi gitu. Kalau yang lain yang awalnya U berubah menjadi A, untuk takro'ina karena sudah awalnya ujungnya A, bukan ada ya nun, maka gitu ya, ini yang disebut min jadi plus jadi nah. Ya ini contohnya seperti ini. Ya, tatbuh ya, tatbuh. Ini contoh yang kita kemarin lumayan kita, tapi karena sudah di ujung ya, di ujung kita sampai di sini. Ini kan tatbuhina, kan gitu ya. Tatbuhina. Nah, ketika didahului oleh an, nah dia tidak bisa diperlakukan sama dengan ya tidak bisa diperlakukan sama dengan yang lain-lain karena dia sebelum ada an pun ujungnya sudah a gitu ya. Tatbuhina. Malah kemudian yang nunnya itu ditiadakan. Nah, ketika didahului oleh an, seumpama nih seolah-olah gitu ya, seolah-olah dia tidak ingin mengulangi 2 kali nun gitu. Ya seolah-olah kenapa? Ini kan ada an nih, udah nggak usah muncul lagi jadinya antat buhi gitu jadinya antat buhi. Nah, misalnya kalau tadi takroina gitu ya. Coba kalau takroina. Ketika takro'i akan menjadi takro'i gitu ya. Antakro'i gitu. Nah, sehingga seumpama ini kita punya turidina. Coba kalau didahului oleh an. Anturidi. Didahului oleh an menjadi Anturidi. nah, itu dia. Jadi ya didahului oleh an menjadi turidi gitu. Turidi. Bisa diikuti ibu-ibu Bapak sekalian? Ya Allah. Oke, baik. Jika demikian maka mari kita lanjutkan Ibu Bapak sekalian dengan berlatih ya, berlatih membaca contoh-contoh selanjutnya. Silakan siapa yang akan mengawali? Nomor berapa? Melanjutkan nomor berapa ya kemarin tuh? Nomor 5 berarti hari ini nomor 5. Ya itu. Pak ya. Silakan Bu Sri Lestari. Jadi Bu alaika antah tarimas ustazaka. Iya, baik. Apa makna yang dipahami? Kamu wajib mati hurum. Iya, bagus. Sekali lagi dibaca, Ibu. Ya tajibu alaika antas tarima ustazaka. Iya. Diperhatikan lebih cermat lagi huruf demi huruf untuk menyesuaikan dengan cara bacanya. Yajibu alaika antarima ustazaka. Yajibu alaika antah tarima ustazaka. Iya, oke, bagus. Oke,
Coba ini kata yang potongan terakhir apa, Ibu? Potongan terakhir Ustazaka. Iya, ada berapa kata itu? Ada 2. Ustazah, Ustazah, Ustadz, dan Kak. Iya, bagus. Apa pertimbangannya Ustaz dibaca A ujungnya? Kak, mudah apa ya? Mudhof ilaih, Pak. Apakah dalam ingatan Ibu mudhof ilaih itu cara bacanya A begitu? Ma'ulun bih. Apakah itu Ibu Ya. mudhof ilaih cara bacanya A? Enggak, Pak. Ustazah. Lalu apa pertimbangannya? Karena dia menunjukkan dia kamu wajib. Pertimbangannya adalah mudhof. Apakah mudhof punya cara membaca khusus, Ibu? Tidak, Pak. Kalau begitu apa pertimbangannya Ustazah? Gurunya ini menunjukkan gurumu gitu, Pak. Ya. Baik, Ibu-ibu, Bapak yang lain ada yang punya jawaban untuk pertanyaan tadi? Maf'ul bih. Iya, baik. Itu adalah maf'ul bih. Baik. Kita lanjutkan berikutnya. Nomor 6. Silakan. Siapa? Pak Guru. Silakan, Bu Nuri. Atawaddu'u qabla an usalliya subha. Ya, apa yang dipahami? Saya berwudu sebelum sholat subuh. Iya. Oke, bagus. Ibu-ibu, Bapak sekalian, perhatikan berikutnya. Ya, ini perhatikan berikutnya. Ya. Perhatikan apa dari contoh-contoh yang ada, nanti kita akan perhatikan lagi sampai tuntas ya. Tapi untuk detik ini yang perlu kita perhatikan adalah keberadaan an. Apa, Ibu-ibu sekalian? Keberadaan. Iya, berkaitan dengan an. Ya. Posisinya di mana di dalam kalimat? Nah, yang pertama, dia an itu berada di antara 2 fi'il. Apa yang pertama? Di antara 2 fi'il. Iya. Contohnya apa? Yuridu fi'il, yakro juga fi'il. Tidak boleh langsung gitu ya. Tidak boleh langsung ya. Ada jarak antara fi'il tersebut berupa an. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mari kita lihat di nomor 3. Lihat nomor 3. Nih. Nih, sebelum an ada apa? Li. Sebelum an ada? Harf jar ya, harf jar. Ada lam. Lam ya. Ya. Ada lam. Ya, ada lam. Ya, sebelum ada lam. Lam itu jenisnya apa? Harf. Harf. Oke, baik. Jenisnya harf. Jadi yang kedua, harf itu tidak bisa langsung diikuti oleh fi'il. Oh iya. Ya. Tidak bisa langsung diikuti oleh fi'il. Antaranya ya, di antaranya itu didahului ada an. Itu yang kedua ya. Berdasarkan contoh ini. Yang ketiga adalah yang baru saja
Ya, baru saja dibaca adalah ini contoh nih. Setelah qobla, ya. Iya. Qobla tidak bisa langsung digaitkan, digabung, diikuti oleh fiil. Begitu juga dengan lawan dari qobla, yaitu ba'da. Ya. Qobla, masih ingat maknanya qobla? Iya. Sebelum. Belum. Nah, kalau ba'da, Setelah. Sudah. nah, jadi ibu-ibu sekalian, kalau dalam bahasa Indonesia kan bisa langsung ya diikuti oleh kata Iya. kerja. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum belajar, setelah belajar, sebelum masuk, setelah keluar, setelah membaca, setelah menulis. Sebelum itu kalau bahasa Indonesia boleh. Tapi ibu-ibu, bapak sekalian, kalau kita mau menggunakan fiil setelah itu, ya, maka dalam bahasa Arab setelah qobla harus ada an-nya. Kalau kita mau menggunakan fiil. Ya. Kalau kita mau menggunakan fiil. Nah, kalau tidak ingin menggunakan an, ya, kalau tidak ingin menggunakan an, maka setelah qoblanya itu jangan jangan pakai fiil tapi pakai masdarnya. Itu. Iya. Pakai masdarnya. Itu. Seperti ya, tuh. Sebelum membaca gitu ya, sebelum membaca. Sebelum membaca, saya melihat ya, melihat tanda misalkan begitu ya. Nah, kalau kita pakai fiil gitu ya, kalau kita pakai fiil, maka kita akan mengatakan qobla an akro'a. Qobla an akro'a. Ya. Nah, karena saya yang membaca ya, kalau yang lain kan nanti tinggal disesuaikan. Sebelum, kalau dia membaca qobla an yakro'a. Sebelum membaca, Anda harus misalnya qobla an takro'a. Kalau anti, qobla an takro'i. Gitu. Kalau tidak pakai an, maka pakai masdarnya. Gitu ya. Kalau ibu-ibu, di kelas kita ini memang kita belum pernah membahas masdar secara khusus. Insya Allah nanti akan ada tiba masanya, tapi ini di tempat lain insya Allah kita pernah belajar. Jadi qoblal qiraah. Nah, kalau gitu ya. Qoblal qiraah. Itu sama dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebelum membaca. Sebelum membaca. Oke. Ya, ini tuh ya, an ya, beberapa penggunaan an. Nah, kemudian yang 5 ini juga begitu halnya tadi ya, itu. Begitu juga halnya tadi. Nomor 5 tadi apa maknanya Bu Sri Lestari? Nomor 5. Apa ya? Kamu wajib menghormati gurumu. Bahasa Indonesia wajib itu apa sinonimnya? Menghormati. Apa Bu Sri? Menghormati. Wajib. Harus gitu ya. Harus apa gitu? Jawabannya apa tadi? Harus menghormati gurumu. Nah, begitu ya. Nah, kalau ini harus menghormati dalam bahasa Arab tidak bisa langsung. Harus ngapain? Harus menghormati. Tidak bisa langsung ya. Tidak bisa langsung seperti halnya bahasa Indonesia. Harus makan kan bisa kan bahasa Indonesia. Harus makan, harus minum. Ya, kalau kata kerja bisa langsung itu. Harus makan, harus minum karena ini kan yajibu ini statusnya kan yajibu ini dalam bahasa Arab ini kan fiil. Ya. Nah, kemudian tahtarim ini juga statusnya kan fiil. Nah, antara keduanya harus ada an. Gitu ya. Seperti tadi, tapi contohnya kalau gitu ya, kalau tidak menggunakan an, maka pakai masdar. Walaupun tadi
Ini sebagai gambaran nanti akan kita bahas pada pelajaran kita yang lain nantinya. Jadi keberadaan an ini ibu-ibu Bapak sekalian, ini tidak harus selalu diartikan. Ya. Tidak harus diartikan, karena posisinya di dalam kalimat ini, dia bukan ingin mendatangkan arti baru, tetapi posisinya untuk menyelaraskan. Ya. Untuk menyelaraskan antar bagian di dalam kalimat. Ya, untuk menyelaraskan antar bagian di dalam kalimat. Oke. Oke, itu dia yang perlu kita perhatikan terkait dengan keberadaan an. Berikutnya tadi diingatkan kembali ibu-ibu Bapak sekalian, fiil mudhari setelah ya, ketika dia didahului oleh an, ya sekali lagi tidak pakai kemasukan nanti takut kerasukan. Nah, fiil mudhari kalau didahului oleh an maka ada perubahannya. Ya, contoh di sini kan an yaqra'a, an tahdura, an anjaha, an tatbukhi, yang awalnya adalah tatbukhina menjadi an tatbukhi, an tahtarima, awalnya tahtarimu, an usolliya. Gitu ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Berikutnya nomor 7, silakan ibu-ibu Bapak sekalian. Setelah tadi ada Bu Sri Lestari, nomor 5, kemudian Bu Nuri, nomor 6. Nomor 7 siapa yang akan mengambil bagian di usaha baik ini? Saya. Silakan Bu Ros. Bismillahirrahmanirrahim. Yatagodda Muhammadun ba'da an yarji'ah minal madrasati. Iya, bagus. Apa ada yang belum dipahami maknanya? Sudah Pak Guru. Iya, apa maknanya? Muhammad makan siang setelah pulang dari sekolah. Iya, oke, bagus. Nah, sekali lagi dibaca. Yatagodda Muhammadun ba'da an yarji'a minal madrasati. Iya. Coba tidak dipatah-patah bacanya. Yatagodda Muhammadun ba'da an yarji'a minal madrasati. Iya, bagus. Terima kasih Bu Sri Terima Rosmawati. kasih Pak Guru. Nomor 8, silakan ibu-ibu, Bapak, siapa yang mau ambil bagian latihan nomor 8? Ada tidak? Yang Ada, belum saya tuh. coba. Ah, ya. Silakan. Saya ya. Silakan Saya, Pak Bu Gunur. Supeni, silakan. Enggak, Ya. saya udah. Oh ya. Hal tusafiru ila khorojal balada. Hal tusafiru ila khorojal balada. La lan usafiro ila khorijil biladi apa baladi nih. La lan usafiro ila khoriji al biladi. Sudah Pak Guru? Ada 2 jawabannya untuk nomor 8. Oh iya. Naam. Usafiru ila khorijil biladi. Iya, bagus. Ada yang belum dipahami maknanya? Sudah dicoba. Iya, baik. Apa maknanya? Apakah kamu pergi ke luar negeri? Terus? Tidak. Saya tidak pergi ke luar negeri. Naam. Saya pergi ke luar negeri. Iya, bagus. Nah, sekarang kita fokus ke cara membacanya ya. Tetap ya, sampai pada tingkat kapanpun, yang sederhana tetap harus dijaga. Apa yang sederhana itu makhraj. Dalam pengertian ya, setiap huruf
dibaca sesuai dengan haknya. Yang kedua, juga yang tetap harus diperhatikan adalah panjang pendeknya. Mau sampai tingkat berapapun, yang pendek tidak boleh dipanjangkan, yang panjang tidak boleh dipendekkan. Ditambah lagi nanti yang lain ada tasdid. Yang bertasdid harus ditasdid, yang tidak boleh. Tambah lagi nanti bagaimana membaca al-syamsiyah dan al-qamariyah. Kemudian kalau mau ditambah lagi adalah bagaimana cara membaca huruf-huruf tertentu, ya tanda-tanda tertentu, yang artinya tidak semua ada bunyinya cara membacanya. Oke, kita coba praktikan ya. Silakan Bu Supeni dibaca, kita fokus ke bacaannya. Hal tusafiru ila khorojal balada. Iya, baik. Sebentar. Kurang Pak Guru. Hal tusafiru ila khoroja al balada. Iya, baik. Begini ya, kita punya akal-akalan ya, kalau tidak hafal, tidak ingat ya. Apa? Naik, turun, naik, turun, naik. Coba Bu Supeni perhatikan yang saya lingkari. Khorija. Pelan-pelan aja Bu, enggak usah buru-buru. Sekali lagi jangan terobsesi untuk benar ya, atau salah itu bukan yang utama, tetapi proses kita itu ya. Proses kita untuk bisa memahami itu yang lebih utama. Kalau obsesinya benar salah, maka ibu bapak nggak perlu ikut. Ya, saya sebagai seorang ustaz bisa menghandle semuanya. Saya yang baca, saya artikan. Ibu bapak tinggal dengar, tinggal catat, udah selesailah. Kalau obsesinya hanya yang benar. Tapi ibu bapak sekalian, yang sedang kita lakukan, ini saya perlu sampaikan secara khusus, terutama karena kita punya teman baru yang tidak menampakkan diri. Ada Bu Hajah Sri Pujowati, ada Bu Penny, Ya, Pak. yang baru bergabung. Saya katakan bahwa ini yang bukan benar yang menjadi segala-galanya, tetapi bagaimana proses itu. Jadi pelan-pelan saja Bu Supeni, Ibu mungkin langsung ingat, tapi bisa jadi yang lain kan belum bisa. Karena itu apapun yang saya jelaskan kepada siapapun itu sebenarnya bukan untuk dia yang bersangkutan saja ya. Karena itu ibu bapak sekalian mohon nanti jangan baperan ya kalau diajak diskusi begitu. Karena sebenarnya bukan hanya ke ibu bapak tapi kepada siapapun yang hadir, yang menyaksikan atau yang mendengarkan pelajaran kita ini. Gimana ngakalinnya coba nih? Koknya panjang tidak Bu Supeni? Panjang. Nah, itu artinya naik bahasa kita. Naik gunung. Nah, habis itu turun, naik, turun. Turun setelah alifnya ada huruf apa? Ada huruf ro. Ada ro. Jadinya ri. Nah, gitu jadinya. Nah, sebaliknya seperti tadi ini apa yang saya tanda ini huruf apa? Yang saya tandain, yang saya kasih tunjuk itu huruf apa? Huruf lam. Iya, lamnya baca panjang tidak? Panjang. Nah, berarti kan dia naik. La. Sebelum dia naik, turun dulu. Sebelum lam ada huruf apa? Ada huruf ba di. Nah, ba-nya taruh di bawah. Bilad. Bilad. Gitu. Oke, bisa diikuti? Iya. Ya, sekali lagi ini ilmu. Kita ilmu apa gitu. Ketika kita tidak punya, kita ingat juga enggak. Terus cara bacanya bagaimana? Pakailah ilmu tadi. Naik, turun, turun, naik. Nah, selebihnya nanti kita bisa bantu dengan cara-cara yang lain. Ini kan contohnya juga bisa nih kan. Safi. Nah, gitu ya. Safiru. Silakan Bu Supeni. Hal tusafiru ila khorizil biladi. Iya, bagus. Sebentar, itu apa pertimbangannya Piro?
Wah, ini Biru. pebisnis memang udah biasa ini. Udah nanya Piro aja. Wani Piro. Biru. Ulang Pak Guru. Jadi ilmu kita sejauh ini ilmu kita bahwa mudhari ya, fiil mudhari itu bunyi a ujungnya ketika didahului oleh an itu dulu. Nah, kalau yang mendahului oleh hal, yang mendahului ma, yang mendahulinya lain-lain, itu tidak ada perubahan dari ketentuan umumnya. Silakan. Hal tusafiru ila khariji al bilad. Ulang Pak Guru. Hal tusafiru ila kharijil biladi. Oke. La. Lanjut apa diulang? Coba diulang. Hal tusafiru ila kharijil biladi. Iya. Terus? Lan usafiru ro berarti ya. Lan ro-nya ro apa ru? Lan sama dengan an, tapi ini belum dimunculkan ini. An sama dengan lan. Akan berpengaruh kepada setelahnya. Lan usafiru ila kharijil Ada lan sama dengan bilad. an. Ya. Lan usafiru lan sama dengan an. Sebentar. Oh iya ya. Lan usafiru ila kharijil biladi. Iya, oke, bagus. Naam usafiru ila kharijil biladi. Oke, bagus. Kita lanjutkan berikutnya. Siapa berikutnya? Yang lain enggak? Saya Pak Guru. Silakan, Bu Suryana. Hal anjahu fil imtihani ya Ustaz. Lan najah fil imtihani ya Maryamu. Oke, baik. Apa ada yang belum dipahami, Bu Suryana atau ibu-ibu bapak yang lain? Udah. Paham ya maknanya ya? Ya, Bu Suryana apa yang Ibu pahami? Ada gangguan? Siapa yang akan menggantikan Bu Suryana? Halo. Ya, apa maknanya? Si Maryam nanya kepada Ustadz. Iya, apa pertanyaannya? Katanya dia ujiannya lulus atau ujiannya lulus atau tidak? Iya, jawabannya Katanya si Pak Ustadz tidak. Ujiannya tidak lulus. Iya, baik. Jadi apa yang harus dilakukan oleh Maryam setelah ini, Bu? Bersungguh-sungguh. Iya, belajar lagi ya, Maryam ya. Iya. Iya. Supaya
nanti pada ujian berikutnya lulus dengan nilai yang lebih bagus. Oke, bagus. Sekarang kita fokus ke cara membacanya. Silakan, Bu Suryana. Hal ta'an jahu fil imtihani ya Ustadz. Zalnya bagaimana zalnya? Zal. Ya Ustadzu. Ya, bagus. Ustadzu. Terus. La. La tanjaha bil imtihani ya Maryamu. Ya Maryamu. Nih, Ibu. Coba ini, ingat ini. Ini yang nomor 4. Gimana cara membacanya? Tatbahi. Ya, ya. Tatbaha. Kalau ada an, kalau dia nasbih katanya di dalam buku. Ibu bukunya pintar bukunya. Jadi gini Bu, tadi Ibu mungkin tidak ikut dari awal ya. Jadi ini perubahannya itu ya. Bunyinya kan seperti ini awalnya, mirip seperti ini. Turidina. Ya. Turidina. Didahului oleh an seperti ini, tatbuhina. Didahului oleh an menjadi antatbuhi. Nah, coba sekarang ya dikiaskan, dianalogikakan ya, dianalogikakan. Ini anjahu. Ya, coba anjahu. Apa domirnya kalau anjahu? Kalau anjahu, hu itu lelaki. Apa domirnya? Ya. Coba dicek lagi ya. Anjahu. Apa domirnya? Anjahu. Domirnya ana. Iya, bagus. Sekarang kalau domirnya anti. Anjahi. Enggak, coba dilihat lagi. Coba lihat lagi. Coba lihat. Seperti ini ya, tiru ya seperti ini nih. Tuh. Tiru takro'ina. Oh. Jadinya antakro'ina. Iya. Takro'ina. Nah, coba sekarang anjahu. Kalau anti bagaimana jadinya? Ji anjahu ji jadinya ji di belakang bawahnya. Coba lihat lagi ya, lihat ya. Bandingkan antara akra'u dengan takro'ina. Ya, bandingkan antara akra'u dengan takro'ina. Akra'u itu seperti anjahu. Nah, gitu ya. Akra'u seperti anjahu. Akra'u seperti anjahu. Berarti kalau takro'ina akan seperti apa dia? Ini anjahunya. Ubah Ibu Suryana. Anjahu itu kan sama dengan akra'u. Berarti kalau takro'ina bagaimana jadinya? Takro'ina. Takro'ina.
Taqra'ina. Jadinya Ikuti dengan ini ya, dengan modal anjahu. Anjahu sama dengan akra'u. Berarti kalau taqra'ina maka anjahu berubah jadi tak tak akra'u menjadi taqra'ina. Apa yang berubah? di bawahnya. Di Selain bawahnya itu, hurufnya coba perhatikan hurufnya bagaimana? ya, ada ya. Hah? Selain itu apa? Ada taqra'ina. Jadi ada ya. Selain itu Nah, apa? jadinya- Nota. Ada taqra'ina. Ada ya amana. Ya, coba dipraktikkan ya. Kalau dengan anjahu ada taknya, ada ya, ada nunnya. Bagaimana jadinya? Tanjihi. 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 Ada tak di awal, hamzahnya diganti dengan tak menjadi coba bertahap Bu Jihani jadinya Suryana, ya. bertahap. Saya. Anjahu, coba ya. Anjahu. Ibu bisa lihat yang saya tulis tidak? Bisa. Nah, anjahu gitu ya. Anjahu. Ya. Coba ubah hamzahnya menjadi ta, menjadi Anjahu diganti tan ta 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 hamzahnya diganti dengan ta. jadi ta Bagaimana jadinya? ta ji Tahap hamzahnya tahap diganti demi dari tahap ya, Bu. ya Ubah A-nya diganti dengan ta. Jadi A. hamzahnya dengan tak, ganti hurufnya saja. Yang lain tidak Ya. usah diganti. Jadi tanjah. Jadi apa? Tanjah. Anjahu. Ganti hamzah dengan tak menjadi Anjahu tajihu. anjahu. Ubah hamzah dengan tak, itu saja. Yang lain tidak usah diubah. Enggak usah. Jadi tajahu. Ya, apa tadi? Tajahu. Lebih pasnya lagi, Gana? Tanjahu. Ya, oke, bagus ya. Tanjahu. Oke. Di situ. Nah, sekarang tambahkan ya nun di tanjahu. Enggak ya? Sekarang tambahkan ya nun di ujung tanjahu. Tanjah. Ya nun. Nah, tanjahina. Oke, bagus. Tanjahina. Tanjahina. Karena dia ikut sama ya.
Anjahina. Oke. Sekarang setelah itu tambahkan an di awalnya, lalu nunnya ditiadakan. Tambahkan Tambahkan apa? an, An. lalu tanjahina, nunnya ditiadakan. Nunnya ditutup. Bagaimana jadinya? Anjahi. Oke, bagus. Menjadi tanjahi. Tanjahi. Iya. Jadi Tanjahi. tanjahi. Oke. Tanjahi. Oke, sekarang baca ya. 1, 2, 3, 4. Baca. Anjahu. Tanjahina. Tanjahi. Iya, oke, bagus. Tanjahi. Nah, sekarang dipraktikkan, silahkan. Lupa lagi dah. Ditulis itunya. Tandanya ditulis, Bu. Ayo, Bu. Lupa lagi kemarin ya. Nggak apa-apa, nanti diingatkan lagi, Bu. Ya. Hal ini yang soal hanjah, Pak. Iya, silakan. Pak Guru. Hal sanjah. Hal sanjaha. Hal sanjaha fil imtihani ya Ustazu. Apa pertimbangannya menjadi anjaha bukan anjahu, Bu? Oh iya. Ini ada khobar. Khobar mah tetap ya. Anjahu. Bunyi apa itu? Telepon siapa sih? Anjaha. Ini ada. Masih bisa, Bu Sur? Ya. Ayo. Mana? Ta'an jahu mubtada khobar. Silakan. Ta'an jahu fil imtihani ya Ustazu. Terus? Lantah apa nih, lagi lupa lagi. Lantah jahi tadi lupa. Pak tajahi, Pak. Iya, silakan. Fil imtihani ya Maryamu Maryamu. Oke, baik. Mau sekali lagi, Ibu? Apanya? Bacanya. Hal
hal sa'an jahu fil imtihani ya ustadu la lantah ji lupa lagi tuh lantah tajah. Baik, terima kasih. Ya, Lupa sudah lagi dah. berusaha. Ada yang ingat apa yang tadi hasil diskusi dengan Bu Suryana? Bagaimana cara membacanya? Antajahi. Lantanjahi. Siapa? Antajahi. Siapa? Saya Pak Guru. Silakan, Bu Supeni, silakan. Hal sa'anjahu fil imtihani ya ustazu la lantanjahi fil imtihani ya Maryam. Iya. Ya Maryamu gitu. Oh iya iya. Coba sekali lagi. Hal sa'anjahu fil imtihani ya ustazu la lantanjahi fil imtihani ya Maryamu. Iya, oke bagus. Kita lanjutkan berikutnya. Kegiatan berikutnya adalah tadribat. Ya, tadribat ini pengembangan. Ya, tadi pola satu contoh Faridun yuridu an yaqra'al Qur'an. Nah, di tadribat yang pertama ini Farid bisa diganti-ganti dengan yang lain. Ya, bisa diganti-ganti dengan yang lain. Ya, bisa juga yuridunya yang diganti-ganti dengan yang lain. Tapi pola dasarnya sama. Baik. Kita punya banyak teman di sini ya yang ingin ikut berpartisipasi, tinggal menunggu kesempatan. Ada Bu Rian, ada Bu Penny Sri Astuti, ada Bu Hajah Sri Pujowati, ada juga Pak Azhari Ahmad. Ini yang belum ambil bagian di dalam kegiatan baik yang kita lakukan. Ya, Ustaz. Ya, kelihatan nih Pak Azhari belum akrab dengan saya. Jadi masih manggilnya Pak Ustadz. Siapa yang akan berlatih dengan yang pertama? Ya, Ustaz. Ya, Ustaz. Guru gitu. Latihan panggil Pak Guru. Iya. Biasa. Sekarang latihan dulu panggil Pak Guru. Biar akrab nih. Kalau Pak Ustadz kan yang lain juga Pak Ustadz yang lain. Supaya akrab dibuka videonya. Kan gitu dong. Kayaknya teman saya di Senuk. Ya, Pak Azhari di Senuk ya. Iya, Bu. Silakan Pak Azhari, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Faridu yuridu ayaqra'al Qur'an. Sekali lagi Pak. Faridu yuridu ayaqra'al Qur'an. Iya. Jadi prinsipnya Pak Ahmad, Pak Azhari, di saat kita belajar membaca, ya belajar membaca di sini, ya ini kan latihan membaca. Kalau dia tidak sukun, tidak boleh dibaca sukun. Kalau dia mesti domah, ya dibaca domah. Kalau dia dibaca fathah, ya bunyinya a, gitu ya. Kalau dia bunyinya, kalau kasroh ya dibunyinya i. Kalau domah ya bunyinya u. Kalau domatain ya un, kalau fathatain ya an, kalau kasrotain ya in gitu ya. Kita tidak sedang ini ya, tidak sedang mencari selamat ya. Cari selamat itu maksudnya gimana? Nggak mau dibunyiin bunyi akhirnya. Nggak mau dibunyiin apakah a, i, u, an, in, un, karena nanti kalau bunyi nanti takut
Salah, kalau salah malu, jadi biar selamat didiemin aja. Yakro, Farid, Yurid, gitu. Al-Quran, gitu. Jadi kita tidak sedang mencari selamat di sini, karena tidak ada yang mengancam. Mudah-mudahan Bapak juga tidak merasa terancam. Jadi siapapun juga mudah-mudahan tidak merasa terancam ketika ada yang harus diperbaiki. Yang biasanya merasa terancam kalau ada yang harus diperbaiki itu gengsi kita. Saya sudah sampai tingkat mahir, masa yang begitu masih diperbaiki. Kan saya udah jadi ustadz, masa yang begitu masih diperbaiki. Kan saya udah lama banget belajar bahasa Arab, masa yang begitu masih diperbaiki. Biasanya gengsi kita itu, gengsi kita yang tidak cocok tuh, ketika ada seperti, sehingga cari aman, ya, sehingga cari aman. Kita di sini anggap diri kita semua adalah orang-orang yang ingin bisa, ya, semua ingin bisa. Karena itu kita berusaha bersama. Silakan Pak Azhari, mari mencoba menyesuaikan dengan tradisi baru di kelas Arabiyah bin Namadzij, ya Pak. Ya. Faridu yuridu ayaqra al-Qur'ana. Ya, yang terakhir Pak, untuk jadi patokan, bagaimana Pak? Faridu yuridu ayaqra al-Qur'ana. Iya, baik. Kata pertama di kalimat tersebut apa Pak? Kata pertamanya? Faridu. Dia menggunakan al apa tidak Pak? Tidak. Bapak mungkin pernah belajar ya. Kalau kata bahasa Arab, kata isim tidak menggunakan al, ujungnya biasanya bagaimana Pak? Kalau Bapak tidak tahu atau belum pernah dengar, nggak apa-apa, sampaikan saja Pak. Ya, belum pernah dengar Pak Guru. Iya. Jadi, ibu-ibu, bapak yang lain, siapa yang ingat apa yang kita pelajari kalau dia tidak ada al di awalnya? Tanwin. Iya, Tanwin. ujungnya tanwin. Ya. Silakan Pak Azhari langsung dipraktikkan. Faridun yuridu ayaqra al-Qur'ana. Terus berikutnya. Ganti Faridun sekarang dengan kata di bawahnya. Selebihnya sama, yang tidak dikotakin sama. Muhammadun yuridu an yaqra al-Qur'ana. Iya, terus. At-talmizun yuridu al-Qur'ana. Sekali lagi Pak, apa? At-talmizu yuridu ayaqra al-Qur'ana. Iya, terus berikutnya Pak. Al-Qari'u yuridu ayaqra al-Qur'ana. Oke, terus berikutnya. Al-Hafizu yuridu ayaqra al-Qur'ana. Iya, bagus. Nah, kita bahas soal makna dulu ya. Nanti kalau sudah makna tuntas, kita fokus ke cara membacanya. Jadi kita sering menggunakan 3 langkah. Ya, kita sering menggunakan 3 langkah di dalam belajar membaca ini ya. Belajar membaca karena membaca adalah penekanan fokus utama kita di kelas kita ini. Al-Arabiyah bin Namadzij. Walaupun nanti akan tiba masanya kita akan memfokuskan juga pada keterampilan yang lain. Paling tidak ya, kita sekarang ke membaca, baru nanti ke berbicaranya, sambil berbicara, kemudian berikutnya ke menulisnya. Ya, kalau sekarang sih kita 2 sebenarnya ya, menyimak dan membaca. Ya, menyimak dan membaca, insya Allah nanti ketika kosakata kita sudah memadai, kita akan lanjutkan dengan menyimak, membaca, dan berbicara. Nah, nanti ketika kosakata dan kaidah kita juga sudah bertambah, maka akan kita lengkapi 4 keterampilan. Menyimak iya, berbicara, membaca iya, berbicara iya, menulis juga iya. Ya, mudah-mudahan Ibu Bapak setuju dengan rancangan yang sedang kita giatkan.
Tapi kalau bagaimana Pak Guru kalau saya tidak setuju? Ya tidak apa-apa kan. Kita tidak harus selalu setuju dengan orang lain. Yang penting kita saling menghormati, kita saling menghargai. Ya, orang berbeda bukan berarti karena benci. Ya, orang berbeda bukan berarti karena nggak suka. Berbeda itu adalah bagian dari kebiasaan hukum dunia. Tapi kita harus saling menghormati. Ada? Kita lanjutkan tadi ya 3 ya. Kalau untuk ini pertama yang penting berbunyi dulu Ibu-ibu Bapak sekalian. Yang penting bunyi. Mau salah atau benar cara membacanya jangan diperhatikan untuk tahap pertama. Yang penting berani bunyi aja. Ya, berani berbunyi aja. Mungkin ya Ibu-ibu Bapak sekalian mungkin tidak enak kalau saya katakan, tapi paling tidak dengan berbunyi begini Ibu Bapak sekalian kita sudah satu langkah lebih canggih daripada burung beo. Ini kan bagus, kita ini kan kadang-kadang kita belajar bahasa Arab di Indonesia atau di manalah atau mungkin ya termasuk di sekolah kita lah. Itu kita kalah dengan burung beo. Apa maksudnya? Burung beo itu bisa mengucapkan assalamualaikum, bunyinya bisa bunyi bahasa Arab. Lah kita udah belajar bahasa Arab sekian lama nggak pernah bunyi bahasa Arabnya. Dengar baik, dengar baik. Kita kan bukan patung. Kita kan bukan patung, kita manusia. Kita bisa bersuara, kita bisa berbunyi. Tuh langkah pertamanya. Yang penting bunyi. Kemudian yang kedua ngerti. Ya, kedua ngerti. Kalau ngerti ini supaya apa? Kita lebih canggih dari mesin Google. Kadang-kadang mesin Google itu bisa diajak ngomong dia saking pinternya. Tapi dia nggak ngerti sebenarnya apa yang dia omongkan. Karena itu kan nggak mungkin. Lalu yang terakhir nanti baru kita mantapkan dengan memperhatikan. Kalau begitu maknanya, bagaimana cara kita membaca yang benar? Karena kita memahami berarti ini posisinya sebagai ini sebagai ini sebagai ini sebagai ini. Oke, silakan Pak Azhari dan Ibu Bapak yang lain kalau ada yang belum terpahami kita bahas dari segi arti. Kalau tidak berarti dipahami kita bisa lanjut ke fokus ke cara membaca yang tepat. Oke, kalau begitu silakan Pak Azhari dibaca lagi. Faridun yuridu ayaqra'al Qur'ana. Muhammadun yuridu ayaqra'al Qur'ana. Yuridu ayaqra'al Qur'ana. Iya, baik. Sebentar dulu di situ. Ibu-ibu, Bapak sekalian, apakah sepaham dalam pengertian satu pemahaman ya? Apakah ilmu Ibu Bapak sekalian sama dengan cara Pak Azhari membaca kata yang saya lingkari? Tidak. Kalau Bu Supeni yang sudah dipelajari, bagaimana cara membaca kata tersebut? At-tilmidu. Iya, baik. Kalau di sini itu yang kita pakai ya, Pak Azhari ya. Mungkin Bapak di tempat lain membacanya at-talmizu, kalau di sini at-tilmidu. Gitu ya, Pak Azhari ya. Ya, syukron Pak Guru. Silakan dipraktikkan. Syukronnya ke Bu Supeni, syukronnya. Yang ngasih tahu Bu Supeni. Silakan, Pak Azhari. Faridun yuridu ayaqra'al Qur'ana. Muhammadun yuridu ayaqra'al Qur'ana. At-tilmizu yuridu ayaqra'al Qur'ana. Terus? Al-qari'u yuridu ayaqra'al Qur'ana. Al-hafizu yuridu ayaqra'al Qur'ana. Iya, oke bagus. Terima kasih Pak Azhari. Kita lanjutkan berikutnya. Jika berkenan ada Bu Sri Pujo, ada Bu Rian, ada Bu Penny. Silakan. Kalau tidak ada dari 3 nama yang saya sebut tadi, kita bisa cari yang berkenan yang lain. Saya Oh ya, silakan Bu Rian, silakan. berani ya, takut ini salah.
Faridu yuridu an yaqra'ul Qur'an. Nah, Yuhibbu an yaqra'ul Qur'an. Yastati'u an yaqra'ul Qur'an. Yawaddu an yaqra'ul Qur'an. Yargobu fi an yaqra'ul Qur'an. Iya, baik, bagus. Itu sudah langkah pertama sudah. Yaitu kita bisa lebih bagus dari burung beo. Nah, sekarang kita mantapkan lagi. Apakah sudah dipahami makna-maknanya, Bu Rian, terutama ibu-ibu, bapak yang lain juga? Yastati'u. Yastati'u apa? Iya. Pak Guru? Yastati'u, ya. Ini kalau kita di bahasa Arab Qur'ani dulu ya, ini itu kita pelajari ada kata istato'a. Untungan. Istato'a, mungkin Ibu masih ingat ya. Yang populer di kita adalah ada ayat walillahi alan nasi hijjul baiti man istato'a ilaihi sabila. Sabila. Ya, istato'a dengan yastati'u itu sama maknanya. Untungan. Atau ya. Ingat Bu Rian? Untung. Iya, Pak. Apa maknanya? Ista minta ya biasanya, Pak Guru. Bukan. Udah jadinya apa? Kalau istato'a, apa jadinya? Mohon gitu. Yang konteksnya haji, Bu. Yang haji. Gimana? Apa syaratnya haji? Kan itu rukun iman, rukun Islam. Apa yang pertama? Waktu kita kecil dulu atau waktu awal belajar Islam katanya apa yang pertama apa? Baca syahadat. Yang kedua? Menaikkan Sholat. sholat. Yang ketiga? Naikkan zakat. Nah, yang keempat? Zakat. Zakat. Yang kelima? Naik haji bila mampu. Nah, Nah, gitu. itu dia. Tuh. Naik haji itu khusus tuh. Naik haji itu ada tambahan di ujungnya. Istato'a itu. Iya, karena ada istato'a itu ya. Tuh. Padahal kan yang lain juga gitu kan. Yang lain juga ada kemampuan juga. Pasti harus kan gitu ya. Gitu ya. Financial. Yang lain ada Bu Rian terutama dan ibu bapak yang lain. Ya waktu. Yawaddu itu sama dengan yuhibbu. Yuhibbu. Mawaddah. Itunya Sinonim mawaddah. ya. Itu. Enam. Tuh, yang seperti kata Bu Nuri tadi kan sering mendoakan sakinah, Enak. mawaddah dan Warahmah. rahmah. Tuh. Kapan ini kita doakan Bu Ros lagi nih, Bu Sakinah, mawaddah, warahmahnya? Setiap waktu. Ya, itu kan mawaddah itu dari yawaddu ini. Ya, waduh. Sinonim dengan yuhibbu. Ya, sinonim juga dengan yuridu sebenarnya. Kalau yargobu. Yargobu juga sinonim nih. Yargobu fi, tapi ya, Harus yargobu pakai fi. fi ya, Pak. Pakai fi ya. Ya, ini sinonim nih. Yuridu, yuhibbu, yawaddu, yargobu fi. Ini satu makna. Senang. Pas guru. Mencintai. Oke, sudah? Ya. Yang Nah, nomor 2 sekarang itu Pak Guru. apa? Ya, Bu. Yang nomor 2 ya. Ya, Bu. yuhibbu. Yuhibbu. Ibu, ya Ibu. Yuhibbu itu ini seakar dengan kata Habib. Bu Penny pernah dengar kata Habib? Kenapa Pak Guru? Ya. Suaranya enggak jelas Pak Guru. Habib Ya. pernah dengar Habib? Mencintai. Nah. Ya, dengar Bu Penny. Dengar.
Habib, Dengar. Habib pernah dengar Habib? Habib, pernah. Iya, paham maksudnya Habib. Yang dicintai, Pak. Habib. Rasulullah. Habibi ya, Habibi. Yang dicintai. Bibi. Supaya yang dicintai. Nah, Ya. Mahabbah, Ibu. Ini ingat mahabbah? Mencintai. Iya, itu ya, yuhibbu. Ada lagi yang lain? Baik, kalau tidak sekarang Bu Rian tarik napas dulu. Mana Bu Rian? Ya. Kondisikan sekarang udah paham artinya ya. Ibu Oh, minum. fokus ke cara membaca. Nah, jadi ini kalimat awalnya tetap ya, yang ini tetap dibaca, yang ini tetap dibaca. Yang ganti-ganti adalah yang di kotak. Jadi Ibu akan membaca berapa kalimat jadinya? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kalimat. Yang awal dan akhirnya sama, tengah-tengahnya saja yang berubah. Perubahannya bagaimana? Itu dengan menggunakan kata-kata yang ada dalam kotak. Silakan sekarang kita fokus ke cara membaca. Silakan, Bu Rian. Faridun yuridu an yaqra'ul Qur'an. Iya, bagus. Ibu, ingat tadi apa ilmu kita tentang an? Kalau dia An ada, salah, Pak Guru salah. Faridun yuridu an yaqra'al Qur'an. nah coba ingat tadi apa nasihat kita ke Pak Azhari? Di sini bukan cari aman, cari selamat. Setiap kata dibaca, bukan seperti membaca Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran, kata terakhir diwakaf. Oh, Kalau nun yang ada di kata Al-Quran ini dibaca U, ya Ibu katakan Al-Quranu. Kalau Ya, ya. dibaca A, ya Al-Qur'ana. Kalau dibaca I, ya Al-Qur'ani. Itu maksudnya. ya. Faridun yuridu an yaqra'al Qur'ana. Iya, terus. Faridun yuhibbu an yaqra'al Qur'ana. Iya, terus. Faridun yastati'u an yaqra'al Qur'ana. Iya, bagus. Faridun yuridu an yaqra'al Qur'ana. Udah yang keempat sekarang. Iya, Faridun yawaddu an yaqra'al Qur'ana. Iya. Faridun yuridu an yaqra'a Faridun yarghabu fi an yaqra'a Qur'ana. Iya, baik. Terima kasih, Bu Rian. Jadi itu dia, Ibu-Ibu, Pak sekalian. Nanti ingat ya, kalau kita bertemu dengan kata yang begini, walaupun barisnya tidak ada, nanti bacanya yastati'u. Ya. Nanti kalau kita menemukan kata begini, ada ya, ada waudal, walaupun tidak ada barisnya, nanti bacanya yawaddu. Kecuali kalau didahului oleh an atau lan akan berubah bacanya menjadi an yawadda atau lan yawadda. Nah, gitu. Yargobu fi juga begitu, nanti ada ya, ada ro, ada ghin, ada ba. Nanti walaupun tidak ada barisnya seperti ini, bacanya yargobu. Baik, itu dia Ibu-ibu, Bapak sekalian. Apa ada pertanyaan yang ingin disampaikan untuk pemantapan pendalaman materi kita pada hari ini? Pak Guru, itu Ya. jadi kalau an yaqra'a atau itu posisinya di kalimat nih sebagai apa ya Pak Guru? Nanti kita lihat secara keseluruhan. Nah, bisa kita dekati dari artinya. Kita pakai pola sederhana, subjeknya apa, predikatnya apa, objeknya apa, keterangannya apa. Gitu. Misalnya di sini, di contoh yang pertama ini ya. Tuh. Subjeknya siapa?
Farid tadi ya. Farid. Hmm. Predikatnya apa? Yuridu ya. Ya, pakai bahasa Yuridu. Indonesia. Oh, Bahasa Indonesia. ingin. Ya, itu namanya predikat. Farid Oh. menginginkan apa? Iya. Membaca. Ya, berarti kalau dalam bahasa Indonesia Oh. membaca itu sebagai apa? Objek Objek. ya. Nah, Berarti ini membaca objeknya apa? kalimat ya. Quran. Iya, berarti Al-Quran sebagai apa? Objek juga. Objek juga gitu. Objek Dengan juga. objek yang berbeda. Kalau membaca itu adalah objek dari ingin, gitu ya. Al-Quran Ya. adalah objek dari Objek dari ya qiraah. dari membaca gitu Membaca itu. dalam bahasa Indonesia. Oh, jadi kalau itu bisa diposisikan objeknya kalimat gitu ya, jumlah gitu ya, Pak Guru. Enggak. Ya bisa nanti pada masanya, bisa. Tapi untuk Oh, masa iya. ini belum nyampe ke situ. Iya. Gitu. Ya, baik. Iya. Yang lain ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, ibu-ibu, bapak sekalian, mudah-mudahan ini pertanda bagus bahwa ada ilmu yang meningkat, ya, minggu yang meningkat, ada kesungguhan yang bertambah. Tidak akan pernah rugi orang yang bisa, ibu bapak sekalian, bisa apapun juga, ya, bisa apapun juga. Karena ilmu itu akan membawa kita memiliki hidup yang bermutu. Baik, ibu-ibu, bapak sekalian, ini akhir dari pelajaran kita untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita syukuri bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ibu sekalian. Terima kasih Pak Guru. Partisipasi aktifnya. Sampai bertemu pada hari Pak Guru, maaf Senin yang ya. akan datang. Ya, sebentar Bu. Demikian dari kami. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru, tadi